Siapa yang tidak ingin masuk surga? Surga merupakan cita-cita semua orang beriman. Bahkan cita-cita para nabi. Para nabi mereka berdoa agar dimasukkan dalam surga. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah abadikan doanya dalam Al-Quran. Beliau berdoa, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam banyak doanya berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau masuk surga dan agar aku dijauhkan dari neraka jahanam. Karena kita semua sadar bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Waktu terus berlalu, umur semakin bertambah, pandangan kita mulai rabun, pendengaran kita mulai melemah, kekuatan kita semakin melemah, yang tadinya kulitnya mulus mulai keriput. Para ibu-ibu bagaimanapun berhias akhirnya peot juga ya. Telah mencapai tingkatan top, tua, ompong dan peot. Ini tidak bisa kita hindari. Itu pertanda bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita selalu senantiasa kuat, muda dan gagah, kita akan lupa diri. Kita akan sombong dan angkuh. Tetapi Allah beri peringatan-peringatan, menegur kita bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini sebagaimana orang-orang lain telah meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Oleh karenanya, ingat, kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kampung akhirat. Kampung akhirat. Maka para nabi, mereka berdoa agar diberikan istana di surga, akan dimasukkan di surga dalam kehidupan yang abadi. Demikian juga para sahabat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, "Kaifa taqulu fi salat?" Apa yang kau ucapkan tatkala dalam salat? Apa yang doa yang kau minta? Maka dia berkata, "Atashhadu wa aqul." Aku bersyahadah dan aku berdoa, ya Rasulullah, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan aku mohon dijauhkan dari neraka jahanam. Ama inni lam uhsin dandanataka wala dandanata Mu'adz. Adapun aku, wahai Rasulullah, aku tidak pandai meminta kepada Allah sebagaimana ungkapan yang kau ungkapkan dan juga Mu'adz ungkapkan. Maka Nabi SAW bersabda, haulaha nudandin. Kami juga demikian, saya dan Mu'adz, kami juga berdoa minta agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Makanya Nabi SAW menyuruh kita minta surga. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah untuk masuk di surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga tertinggi. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Kalau minta kepada Allah, minta surga yang tertinggi. Ustaz, kalau tidak dikabulkan, ya kalau tidak dikabulkan itu turun yang agak bawah. Tapi jangan minta, ya Allah, masukkan saya meskipun hanya di pelataran surga. Jangan. Karena kalau di pelataran tidak dikabulkan, jeblos neraka jahanam. Makanya harus punya cita-cita yang tinggi. Ingin masuk dalam surga yang tertinggi. Ini wasiat dari Nabi SAW. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang kalau sudah masuk surga, dia pasti bahagia. Dia pasti bahagia. Segala keletihan, segala kesusahan, segala kepayahan, itu semua dialami oleh manusia sebelum masuk surga. Kalau sudah masuk surga, tidak ada kesedihan sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Dan demikianlah manusia berpindah dari satu kepayahan yang lain. Dia tatkala dalam perut ibunya membuat payah ibunya. Dikandung selama 9 bulan. Ibunya payah, bapaknya payah. Susah. Tatkala dia keluar juga dengan kepayahan. Hidupnya juga dengan kesusahan. Orang tua mengurusnya dengan kesusahan. Kemudian tatkala dia dewasa pun, dia harus menghadapi problematika kehidupan. Sampai banyak hutang. Ya. Kemudian juga kalau mau menikah juga perlu perjuangan. Harus kumpulkan uang untuk bisa beli mahar bagi istrinya. Untuk berikan uang kepada mertuanya. Kemudian terkadang dia sakit, terkadang dia bahagia, terkadang dia menderita. Belum lagi kalau dia menghadapi sakaratul maut. Kesulitan yang dia hadapi dengan sangat payah.
Kemudian tatkala dia meninggal, masuk dalam alam barzah, juga mengalami kesulitan. Didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dan akan ditanya, diuji. Kemudian kalau dia dibangkitkan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat, tidak memakai alas kaki. Kemudian matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, akan dia hadapi semuanya dengan kepayahan, keringat bercucuran. Kemudian dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Itu pun dia hadapi dengan kepayahan. Kemudian akan ditimbang amal kebajikannya dibandingkan dengan amal perbuat keburukannya. Kemudian setelah itu dia harus melewati sirat, jalan menuju surga. Yang jalan tersebut, jembatan tersebut ahaddu minas sayf wa adaqu minas sya'ar. Lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Kemudian di samping jembatan tersebut ada kalalib, besi-besi yang tajam yang siap menggait dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Semuanya dihadapi dengan kepayahan. Kapan kepayahan itu seluruhnya hilang? Tatkala dia menginjakkan kakinya di surga, maka hilang seluruh kepayahan. Maka dia bahagia kalau sampai kakinya di surga. Selama belum masuk surga, hidup kita penuh dengan kebahagiaan dicampur dengan kesusahan. Dan itulah sifat kehidupan di dunia. Siapapun orangnya, sekaya apapun, dia pasti pernah sedih, dia pasti pernah khawatir, dia pasti pernah ketakutan. Mau apakah rakyat jelata, ataukah pejabat, ataukah presiden, semuanya pasti mengalami hal tersebut. Jangan disangka banyak ibu-ibu saja yang punya hutang. Pejabat juga punya hutang. Jangan disangka cuma ibu-ibu saja yang sakit perut. Bahkan orang kaya juga mencret seperti orang miskin ya. Semuanya mengalami sakit, ketakutan, kekhawatiran ya. Itu semua adalah sifat kehidupan di dunia. Adapun kalau masuk surga maka semuanya hilang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran sama sekali dan tidak ada kesedihan sama sekali. Kenikmatan yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang masuk surga. Kata Nabi SAW, yuqalu li ahlil jannah, dikatakan kepada penghuni surga, inna lakum an tashibbu an tahyau fala tamutu abada. Kalian masuk surga, kalian akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati selama-lamanya. Wa antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan muda selama-lamanya dan tidak akan tua selama-lamanya. Wa antasihhu fala tasqamu abada. Dan kalian akan sehat selalu, tidak akan pernah sakit selama-lamanya di surga. Wa antan'amu wala tab'asu abada. Dan kalian akan senantiasa mendapat kenikmatan dan tidak akan susah selama-lamanya. Jadi itu kalau masuk surga demikian ibu-ibu. Kalau masuk surga senantiasa muda. Orang-orang yang masuk surga tidak ada yang nenek-nenek, enggak ada. Kakek-kakek juga enggak ada, semuanya dirubah menjadi muda. Dalam satu hadis ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya untuk masuk surga." Kata Rasulullah sallallahu "Innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Maka nenek-nenek ini pun sedih. Maka Nabi jelaskan kalau seorang nenek masuk surga, dia akan dirubah menjadi muda kembali. Kakek-kakek juga tidak akan masuk surga. Kalau masuk surga akan dirubah menjadi muda kembali. Umurnya 33 tahun. Sekarang nenek-nenek yang sudah peot-peot nanti berubah akan menjadi umur 33 tahun. Bapak-bapak juga demikian yang sudah keriput masuk surga dalam kondisi segar bugar umur 33 tahun. Bukan cuma itu. Tinggi penghuni surga sama dengan tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tingginya situna dira'an, yaitu 60 hasta, satu hasta segini. Kira-kira setengah meter. Berarti kalau 60 hasta tingginya Nabi Adam adalah 30 meter. Nah, bapak-bapak kalau ibu-ibu masuk surga nanti tingginya berapa meter? 30 meter. Jadi yang pendek-pendek jangan sedih sekarang ya. Insya Allah kalau masuk surga tingginya menjadi 30 meter. Kemudian apa mukanya seperti ini? Ya. Ada yang ganteng, ada yang pas-pasan, ada yang amburadul mukanya. Enggak, kalau orang masuk surga akan dirubah menjadi indah, menjadi cantik, menjadi tampan. Rasulullah SAW menjelaskan orang-orang yang masuk surga, ya, bahwasanya mereka seperti rembulan. Rembulan adalah ungkapan bagi keindahan. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang kenikmatan surga supaya kita semangat beramal saleh dan agar kita takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena syarat masuk surga harus beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.